Hey guys, ketemu lagi dengan saya Herman di channel Mark Inside Coin. Semoga teman-teman semuanya baik-baik dan salam sehat. What a boring month untuk crypto market. Ya seperti kalian tahu, kita sudah sempat bahas beberapa di episode sebelumnya. Ya marketnya masih konsolidasi ya teman-teman. Dan kita lihat bahwa masih range bound terus dari sisi harga Bitcoin. Dan mungkin ada beberapa hal yang menarik yang mau saya update dari teman-teman di episode kali ini. Dan jika kalian memang merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk your support untuk subscribe dan klik the like button atau share ke teman-teman kalian. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai aja. Langsung kita tunjukin lagi nih, masih terkait dengan episode sebelumnya. Lihat nih teman-teman, bisa dilihat di sini bahwa dari Crypto Fear and Greed Index itu udah mulai menunjukkan recovery yang cukup signifikan nih teman-teman di sini. Kalau diingat di minggu lalu kan saya dibahas kan itu masih di bawah ya, ada potensi masih turun lanjut ke bawah, tapi kayaknya nggak sampai serendah kayak di tahun 2018. Ternyata marketnya udah mulai confidence-nya sudah mulai naik nih teman-teman. Jadi di sekarang di level di 20 sorry nih, malah lompat di 36 nih teman-teman, dilihat di sini ya. Jadi ini menarik, ini pertama satu signal. Nah, another thing yang hari ini mau saya bahas, ternyata satu minggu terakhir ini banyak whales. Kalau kalian nggak tahu apa arti yang whales itu merupakan rata-rata pemain kripto yang besar-besar ya. Jadi mereka itu yang memiliki kapasitas pembelian Bitcoin itu yang mungkin kategorinya bisa dibilang di atas $1 juta gitulah ya, atau mungkin definisinya bisa beda-beda, tapi kalau saya sih anggapnya ya pokoknya yang memiliki uang kapasitas di atas 1 juta US dollar itu saya kategorikan sebagai whales. Ini ada beberapa update yang menarik nih teman-teman yang mau saya share nih. Ternyata ada whales itu pada borong 90.000 BTC di 25 hari terakhir nih teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini besar sekali ya, 90.000 BTC itu setara dengan di atas 3,5 miliar dolar gitu ya. Jadi gede banget, itu bahkan 2 kali lipatnya dibandingkan Tesla ya, waktu itu sempat borong 1,5 miliar dolar. Dan kalau dilihat di sini teman-teman bisa lihat nih, sekarang Wales itu udah memiliki lebih dari 50% total BTC in circulation. Jadi mereka udah sangat mendominasi ini ya ownershipnya, dan bisa dilihat update-nya di chart di bawah ini. Nah itu kelihatan kan bahwa the BTC holders ini yang mereka kasihnya nih ya, mereka lebih mereka ini in general di sini definisinya mereka coba lebih perbesar lagi scope-nya, yang di atas 100 sampai 10.000 coins gitu kan. Dan ini kan udah gede-gede ya, kalau 10.000 coins kaliin 30.000 udah berapa juta gitu kan, makanya tadi saya bilang cukup besar. Nah, jadi ini values-nya ini mulai naik lagi nih. Kalian bisa lihat nih chartnya di sini ya. Jadi ini menarik teman-teman. Ini menunjukkan bahwa confident di crypto market sudah mulai ke build lagi. Another things yang menarik sempat saya bahas di Instagram saya ya, bahwa ini Paul Tudor Jones. Buat teman-teman yang nggak tahu, Paul Tudor Jones ini merupakan salah satu favorite fund manager, hedge fund manager di US sana ya, one of my favorite lah. Beliau merupakan hedge fund terkenal, di mana dia itu terakhir make a statement bahwa dia mulai suka dan percaya bahwa Bitcoin itu bisa menjadi alat untuk memproteksi kekayaan dia over the longer term, dalam jangka panjang, untuk memproteksi dari resiko inflasi gitu kan. Dan dia akan di sini kan, dia will go all in inflation trade, karena menurut dia Bitcoin itu merupakan salah satu instrumen aset finansial yang bisa memproteksi dilusi dari akibat dari risiko inflasi yang misalnya ada potensi mengalami kenaikan. Mengingat kita tahu bahwa harga komoditas semua pada naik, bahkan ya kalau teman-teman ikutin Instagram story saya juga melakukan renovasi gila men. Budget saya renovasi itu
pada naik bengkak semua, harga besi udah naik di atas 30% gitu kan. Kalian ya mungkin teman-temannya juga ngalamin lah yang melakukan renovasi di tahun ini gitu ya. Harga baja, harga aluminium semuanya naik teman-teman, rata-rata naik di atas 50%-an gitu kan kalau harga komoditasnya sendiri. Jadi ya itu udah ada banyak tanda-tanda bahwa memang inflation risk di situ gitu ya. Dan another thing terakhir yang menarik itu adalah sempat saya mention di sini. Nah, Michael Saylor ini juga salah satu Bitcoin maniac gitu ya. Saya sebutnya sebagai Bitcoin collector. Dia tuh merupakan CEO dari MicroStrategy, dan dimana recently apa yang dia lakukan beberapa corporate action itu adalah sebelumnya dia sempat raise funding dengan senior notes atau obligasi atau ya surat hutang gitu ya, sekitar 500 juta dolar untuk borong lagi Bitcoinnya. Jadi ini termasuk one of the key whales ya, si Michael Saylor ini. Dan company mereka ini memberikan insight terkait dengan business intelligence, semua yang serba database, analytics gitu ya, MicroStrategy. Jadi ini company beliau itu juga bukan company sembarangan, listed di Nasdaq. Jadi tickernya itu MSTR gitu ya. Dan recently bahkan dia coba triple down lagi, dia coba offer 1 billion penjualan sahamnya senilai 1 miliar dolar untuk borong lagi Bitcoin, teman-teman. Jadi kalian tahu nggak bahwa saya sempat tulis di sini, MicroStrategy ini memiliki udah lebih dari 92.000 BTC. Gila kan? Ini jauh lebih gede dari Tesla gitu kan. Jadi ini 90.000 ini udah akumulasi dari tahun lalu ya, jadi nggak ada hubungannya sama yang tadi saya bahas di depan ya, itu beda lagi ya. Jadi itu another whales yang sudah ngumpulin juga 90.000 BTC. Jadi ini setara 3,6 miliar, dan dengan kalau dikombin dengan 500 juta dan 1 miliar capital fundraisingnya itu, jadi dia bisa borong lagi, dan dia bakal bisa berpotensi punya Bitcoin itu senilai 5 miliar dolar, teman-teman. Jadi ini memang Michael Saylor ini nggak main-main ya. Ini ada beritanya di sini, saya waktu itu summarize ya. Nih beritanya ada di CoinDesk. Kalian bisa lihat MicroStrategy sell up 1 billion stock untuk beli buy more Bitcoin gitu kan. Nah, another things mungkin terakhir mau saya tunjukin ya dari sisi another technical indicatornya nih, dari sisi sini nih, all exchange reserve. Kalian bisa lihat di CryptoQuant ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, yang merah ini kan menunjukkan reserve dari Bitcoin, yang waktu itu di episode sebelumnya sempat saya bahas bahwa pada saat reserve ini naik di exchange, ini menunjukkan bahwa banyak whales tadi itu memindahkan cadangan Bitcoin mereka ke exchange. Artinya kalau naik itu memang pertanda mereka lagi mau jualan. Nah, kalau ini sudah mulai reverse ke bawah, ini menunjukkan bahwa mereka itu sudah habis beli, kemudian mereka memindahkan ke dompet mereka pribadi atau disebut dengan cold walletnya misalnya gitu ya. Jadi udah dikeluarkan dari exchange-nya gitu. Jadi ini kalau ini reverse, ini artinya biasanya signal yang positif, karena mereka habis borong, mereka tadi kanlah habis jual, kemudian atau ada ya jual beli ya, terus kemudian ya sekarang udah mulai menurun nih di exchange. Jadi reserve atau cadangan yang di exchange crypto itu sudah berkurang untuk dijual, jadi selling pressure-nya itu menurun gitu ya. Jadi mereka ya sudah mulai reda, makanya Bitcoin sudah mulai reda di level sekarang. Dan kalau ditanya bagaimana dengan sisi fundamental maupun technical, kalau dari sisi fundamental ya basically memang sekarang orang sudah lihat bahwa terakhir kan the Fed juga udah akhirnya confirm bahwa ada potential inflation risk, dan mereka mau coba untuk give a narrative bahwa mereka akan coba untuk mulai menaikkan interest rate itu di tahun 2023. Jadi itu karena menunjukkan bahwa memang transisi inflation itu sudah terjadi, dan tinggal dilihat seberapa cepat pace-nya. Itu yang menentukan resiko dan volatilitas dari Bitcoin. Dan kalau ditanya outlook Bitcoin, menurut saya memang ditentukan oleh supply of money sendiri itu ya, seberapa cepat up. Karena kalau taper tantrum atau tapering itu kan biasanya
yang ditakutkan orang kalau terlalu agresif, terlalu signifikan, maka itu akan menyerap likuiditas di pasar cukup signifikan, dan itu tentu akan mengurangi attractiveness dari investment aset yang beresiko tinggi seperti Bitcoin ataupun di saham gitu kan. Nah, itu yang perlu dimonitor. Tapi selama economy recovery-nya, inflation-nya masih within expectation, kemudian pace-nya masih cukup bagus dalam melakukan tightening monetary policy, I think Bitcoin masih remain attractive untuk jadi alat untuk protect your aset terhadap resiko inflasi tersebut. Nah, kalau dilihat dari terakhir ya, ini terlihat dari sisi chart. Sebenarnya saya sudah lihat nih, ada dari sisi technical, kalian bisa lihat nih yang saya kasih garis ya nih. Nah, ini nih sebenarnya di bulan lalu, minggu-minggu kemarin yang waktu saya bikin mid-year sale untuk Bitcoin, itu saya melihat bahwa technicalnya itu sudah menunjukkan adanya potensi bull divergent. Apa yang dimaksud dengan bull divergent? Convergent. Ini adalah di sini, di mana convergentnya itu ini turun, di mana turun harga Bitcoinnya turun gitu kan, ada record low gitu kan, turun nih miring bawah gini kan. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya maupun RSI-nya itu dia naik teman-teman. Jadi ini dia ibaratnya converge. Kalau yang the other way around, kalau melihat signal yang bear itu kalau ada divergent gitu ya, pada saat harga Bitcoin naik kemudian volume atau RSI dan MACD-nya menunjukkan penurunan, jadi convergent gitu ya. Kalau ini mulai ada tadi itu divergent, kalau ini ada convergent, jadi yang record harga Bitcoinnya turun tapi volumenya membaik. Nah, itu menunjukkan memang confirming bahwa itu sesuai dengan story dari tadi yang aku bilang, whales-nya pada ngumpulin barang nih. Jadi kalau ditanya apakah Bitcoin akan pecah dan akan bagaimana outlook Bitcoin dalam 1 bulan ke depan, menurut saya ini ya tetap masih penentuannya di sini. Ini masih tetap menjadi resisten yang cukup kuat di harga 40.000, sekitar 40.600, 40.700 ya ini teman-teman di sini. Nah, ini kalau berhasil pecah dan berlangsung selama beberapa hari, confirm gitu ya sudahan signalnya, itu menurut saya kalian boleh pertimbangkan untuk menambah. Terakhir saya mau nunjukin ke sini daily-nya, dia itu sudah weekly nih teman-teman bisa lihat. Nah, dia udah keluar dari areanya yang hijau nih teman-teman. Ya kan, ini kan saya pakai VBGI ya, indikatornya di sini. Nah, dia udah di area yang biru gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah tanda-tanda positif untuk Bitcoin. Tinggal saja dia harus break resistance levelnya di atas 40.600 tadi atau 700 gitu ya teman-teman. Semoga episode ini bisa menjadi insight buat teman-teman yang mau build position di Bitcoin. I think sekarang ini masih Bitcoin season, dan mungkin next sessionnya akan saya coba mulai bahas mengenai yield farming dan staking gitu ya. Gitu aja teman-teman, see you dan happy investing, bye bye.